Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung saja pada pagi ini ana sebagai Kaprodi PBA STK Amuntai diberi amanah untuk menyampaikan tata laksana pembelajaran di Prodi PBA STK Amuntai khususnya. Jadi nantinya akan ada dua prodi. Untuk prodi PBA ana sendiri diperkenalkan nama ana Hasan. Jadi cuma Hasan. Nah, sebagai Kaprodi PBA STK Amuntai sejak tahun 2014 sampai sekarang, alhamdulillah sudah 6 tahun lebih. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana proses pembelajaran di Prodi PBA STK Amuntai secara umumnya. Jadi pertama-tama ana ucapkan selamat datang di kampus Al-Quran, kampus hijau STK Amuntai. Ya, perbedaan pada tahun ini dengan tahun yang sebelumnya adalah kalau Mastama tahun dulu itu masih diizinkan masih pakai tatap muka. Kalau tahun ini kita tidak bisa melaksanakan Mastama masa ta'aruf mahasiswa dengan tatap muka karena ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk berkumpul, yaitu COVID-19. Nah, langsung saja ke PC PBA STK Amuntai. Jadi kalian maba mahasiswa baru Prodi PBA STK Amuntai itu tidak masuk ke STK ini secara langsung masuk, tidak. Jadi harus ada dulu kenapa masuk di STK Amuntai, khususnya Prodi PBA. Jadi kalian harus tahu dulu visi Prodi PBA STK Amuntai itu adalah pada tahun 2030 menjadi program studi pendidikan bahasa Arab unggul dalam menyelenggarakan Tridharma berbasis Al-Quran guna melahirkan sarjana pendidikan bahasa Arab yang memiliki kompetensi tinggi, kreatif, responsif, profesional, dan berakhlak Qurani. Jadi PBA STK Amuntai dititik beratkan pada berakhlak Qurani. Jadi nantinya kalian akan tahu bahwasanya perbedaan antara kampus-kampus yang lain dengan STK Amuntai adalah proses menghafal Al-Quran. Jadi tidak sampai di situ, ada tahsinnya, ada qiraahnya, dan lain-lain. Jadi kalian kalau sudah memilih Prodi PBA STK Amuntai sebagai tempat kuliah, mau tidak mau kalian nantinya akan menjadi guru mata pelajaran bahasa Arab, baik itu di sekolah, sanawiyah, aliyah, maupun tempat kursus-kursus yang lain. Jadi bisa dikatakan kalau kalian masuk di Prodi PBA STK Amuntai itu nantinya akan dijejali, akan diberikan kesempatan menerima mata kuliah yang nantinya akan berpengaruh, akan membentuk karakter kalian sebagai guru bahasa Arab. Jadi misi PBA STK Amuntai ini banyak. Ya, salah satunya adalah menyelenggarakan pendidikan unggul dibantu dengan sumber daya manusia yang profesional, strategi, dan sistem pembelajaran modern dan islami. Jadi misi PBA STK ini ada 5 yang nantinya akan mewujudkan visi yang disebutkan tadi.
Jadi pada tahun 2030 akan menjadi program PBA yang unggul. Jadi mudah-mudahan misinya yang 5 tadi ini bisa mewujudkan visi PBA STIQ Amuntai. Selanjutnya profil lulusan. Jadi kita tadi sudah membahas tentang visi dan misi PBA STIQ Amuntai. Sekarang kita akan membahas profil lulusan PBA STIQ Amuntai. Jadi kalau sudah lulus, apa yang ingin diharapkan, apa yang ingin dicita-citakan ketika lulus menjadi sarjana PBA STIQ Amuntai. Kalau profil lulusan yang utama adalah menjadi pendidik bahasa Arab di sekolah menengah, baik itu madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah maupun instansi pendidikan yang lainnya, baik itu misalkan kursus, tempat kursus maupun tempat-tempat pembelajaran bahasa Arab yang lainnya. Itu yang profil utamanya. Jadi kalau kalian masuk di prodi PBA itu ingin menjadi guru pendidikan, guru mata pelajaran bahasa Arab. Nah, yang selanjutnya adalah profil lulusan yang menjadi pendukung. Jadi nanti bisa dibedakan antara profil lulusan utama dan profil lulusan penunjang atau pendukung. Ya, kalau pendukungnya adalah pendidik Al-Quran, karena kalian di STIQ itu nantinya akan dibekali dengan ilmu-ilmu Al-Quran, baik itu ilmu tahsin yang memperbaiki bacaan Quran, terusnya lagi qiraat, dan bahkan STIQ Amuntai ini salah satu kampus Quran di Pulau Kalimantan pada khususnya. Jadi STIQ ini cuma ada 5 kalau salah. Jadi yang kampus menjadi Quran sebagai acuan pokoknya. Jadi ada yang di Jogja, ada yang di Sumatera, dan untuk di Kalimantan, Pulau Kalimantan itu ada di kota Amuntai. Jadi untuk profil lulusan pendukungnya, selain nantinya menjadi guru bahasa Arab di sekolah-sekolah, juga nantinya diharapkan menjadi pengajar pendidik Al-Quran, baik itu di bidang tahsin, bidang tahfiz, dan bidang qiraat misalkan. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana tata laksana proses pembelajaran di PBA STIQ Amuntai, ini sebelum ke sana kita lebih fokuskan dulu karena pada tahun-tahun ini proses administrasi dari pusat Jakarta khususnya itu lebih diperketat. Mau tidak mau proses administrasi, baik itu administrasi yang bersifat KTP, baik itu kartu keluarga, karena kan kalian semuanya diminta ketika mendaftar di STIQ harus melampirkan berkas-berkas yang disebutkan tadi. Kalau yang belum sempat mengumpulkan berkas, itu sesegeranya mengumpulkan berkasnya dengan panitia, baik itu panitia Mastama maupun panitia penerimaan mahasiswa baru. Kenapa itu sangat penting? Karena kalau tidak ada berkas itu, kalian tidak bisa nantinya dimasukkan ke dalam proses pelaporan yang nantinya akan dilaporkan ke Jakarta. Jadi ini semuanya seperti misalkan fotokopi ijazah, SMA, aliyah. Kalau misalkan belum keluar ijazahnya, silahkan kalian kumpul surat keterangan lulus. Seterusnya fotokopi KTP. Jadi mohon diperhatikan apakah nama di KTP itu sesuai dengan ijazah ataupun tidak. Selanjutnya fotokopi kartu keluarga, dan terakhir fotokopi akta kelahiran. Bagi yang mahasiswa baru yang belum mengumpulkan berkas-berkas tadi, silakan kumpulkan ke panitia
penerimaan mahasiswa baru atau dikonfirmasikan kepada panitia Mastama. Jadi itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang selanjutnya baru kita membahas tentang bagaimana proses pembelajaran perkuliahan di Prodi Istiqi Amuntai. Nah, kita membahas tentang kurikulumnya terlebih dahulu. Nah, kurikulum dari tahun dulu ke tahun yang selanjutnya itu mengalami perubahan-perubahan kurikulum. Kalau kurikulum yang terdahulu itu tidak ada istilah kurikulum KKNI. Kalau sekarang ada. Kurikulum di PBA Istiqi Amuntai mengalami perubahan-perubahan biasanya 2 tahun sekali. Jadi kurikulum KKNI di PBA Istiqi Amuntai mengalami perubahan minimal 2 tahun sekali. Jadi terjadi penelaahan kurikulum dari tahun 2016, 2018 dan sekarang 2020 itu mengalami perubahan-perubahan. Jadi ada materi perkuliahan yang dianggap tidak relevan lagi dengan saat ini, itu direview kembali. Apakah nantinya dihilangkan ataukah diganti materi-materi perkuliahan yang lain. Jadi pada angkatan kalian semua maba tahun 2020 itu kurikulum yang akan dipakai adalah kurikulum KKNI 2020. Jadi salah satunya yang dimasukkan adalah pendidikan anti korupsi di semester 1. Kalau KKNI pada tahun 2016, 2018 itu tidak ada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Itu salah satunya. Jadi nantinya silahkan dilihat di website pba-istiqiamuntai.ac.id, silahkan untuk melihat atau mengetahui lebih lanjutnya susunan kurikulum per semester. Jadi di PBA Istiqi Amuntai ini mata kuliah itu sudah dipaketkan dari selama semester 1, 2 sampai semester 8. Jadi insya Allah kalau paling cepat lulus di Prodi PBA Istiqi Amuntai itu selama 4 tahun atau 8 semester. Nah selanjutnya itu tadi membahas tentang kurikulum. Sekarang macam-macam mata kuliah. Jadi sebagai gambaran umum bahwasanya materi-materi perkuliahan di Prodi PBA Istiqi Amuntai itu dibagi menjadi 3 kategori mata kuliah. Ada mata kuliah yang bersifat institusi, ada yang bersifat fakultas, ada yang bersifat keprodian. Jadi antara macam-macam mata kuliah ini akan ada perbedaan-perbedaan. Salah satunya adalah kalau di institusi itu membahas mata kuliah yang secara umum. Jadi institusi itu misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, civic education, pendidikan anti korupsi, dan nantinya kenapa disebut mata kuliah institusi? Karena kalau kalian misalkan transfer atau pindah ke institusi yang lain, mata kuliah ini semuanya ada. Jadi mata kuliah institusi ini adalah mata kuliah yang tiap kampus itu selalu ada. Nah yang kedua mata kuliah tarbiyah, mata kuliah fakultas. Karena Prodi PBA ini merupakan bagian dari fakultas tarbiyah, mau tidak mau ada mata kuliah yang bersifat kependidikan. Seperti misalkan ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, hadis, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Nah selanjutnya mata kuliah yang bersifat keprodian. Jadi kalian ini mengambil mata kuliah atau keprodian. Prodi itu kepanjangan sebenarnya dari program studi. Jadi mata kuliah prodi itu banyak.
Nah, mata kuliah prodi ini berbeda dengan mata kuliah yang bersifat institusi dan maupun fakultas. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau mata kuliah keprodian itu akan banyak mata kuliah yang mata kuliahnya prasyarat. Jadi misalkan istima 1, istima 2. Jadi tidak mungkin dan tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah istima 2 sebelum lulus mata kuliah istima 1. Ataupun misalkan hiwar 2 dan hiwar 3 itu tidak boleh diambil sebelum mata kuliah hiwar 1 itu sudah lulus. Baik itu misalkan sorob 1, sorob 2, sorob 3, nahu 1, nahu 2 dan nahu 3. Jadi ada prasyarat. Jadi mata kuliah yang di prodi PB STQ Amuntai itu bersifat 3. Jadi mata kuliah yang berbasis institusi, berbasis fakultas, berbasis keprodian. Yang selanjutnya adalah sistem perkuliahan. Kalau sistem perkuliahan di PB STQ Amuntai itu bersifat SKS, sistem kredit semester. Jadi kalian yang namanya kredit itu kan ngangsur. Jadi kalau mau lulus, kalian harus lulus dulu dalam mata kuliah yang diangsur tiap semester. Jadi semester 1 sampai semester 6 atau 5 itu semuanya berjumlah 24 SKS. Jadi tiap semester itu mempunyai bobot SKS-nya sendiri-sendiri. Jadi ketika kalian sudah lulus, kurikulum atau SKS yang ditentukan oleh kampus itu sudah dipenuhi. Seterusnya, nah yang perlu diperhatikan adalah yang mau terminal selama perkuliahan, selama masuk di STQ, kita tidak tahu apakah nantinya ada masalah-masalah keuangan, masalah-masalah yang lainnya yang itu akan menjadi hambatan dalam kuliah. Itu bisa mengambil cuti terminal. Jadi terminal itu syaratnya harus 2 semester, atau jadi bisa dikatakan 1 tahun. Jadi tidak boleh terminal itu 1 semester. Nah, yang perlu diingat dan perlu diperhatikan adalah untuk mengajukan terminal kalian harus lapor terlebih dahulu. Jadi nantinya para staf TU baik Kaprodi maupun staf TU yang lainnya itu tahu. Dan itu akan berakibat bahwasanya pelaporan yang akan dilaporkan di Jakarta akan terganggu. Jadi supaya lebih bagusnya kalau terminal maupun berhenti itu segeranya melaporkan dirinya kepada staf TU maupun Kaprodi PBA STQ Amuntai. Jadi untuk seluruh jumlah SKS yang ada di STQ Amuntai atau di PBA khususnya itu sejumlah 155 SKS. Jadi 155 SKS. Jadi itu jumlah seluruh SKS. Nah, kalau diagram langkah-langkah atau rekod catatan-catatan dari dari masuk dari yang berstatus mahasiswa baru sampai lulus itu ada beberapa tingkatan-tingkatan yang nantinya bisa diringkas menjadi beberapa langkah. Jadi ada 7 langkah. Jadi kalian maba semester 1 sampai nantinya lulus itu beberapa langkah, yaitu sekitar 7. Jadi selama kuliah nantinya ada di semester 6 kalian wajib mengajukan proposal. Kalau proposal sudah, lanjut ke ujian proposal. Ketika sudah lanjut ke ujian proposal, ujian komprehensif. Ketika sudah ujian komprehensif,
dilanjutkan dengan sidang munakasah. Dan ketika sidang munakasah dinyatakan berhasil tak lulus, kalian sudah berhak menyandang gelar sarjana ketika sudah di yudisium. Nah, selanjutnya tentang penilaian atau penilaian mata kuliah. Jadi kalian ketika mengambil mata kuliah itu nantinya akan ada tugas-tugas yang diberikan dosen, middle test maupun final. Nah, jadi setiap mata kuliah itu nantinya akan ada nilainya sendiri di akhir perkuliahan. Jadi perkuliahan itu penilaian akan diberikan oleh kepada mahasiswa biasanya, dan juga ini sudah disetujui oleh beberapa dan bahkan seluruh dosen. Karena untuk penilaian itu sebenarnya Keprodi itu tidak mengambil kebijaksanaan, dalam artian kebijakan dalam satu ketetapan. Untuk penilaian itu diserahkan kepada dosen masing-masing mata kuliah, dosen pengampu mata kuliah. Biasanya yang biasa dilaksanakan atau digunakan adalah penilaian itu dibagi 4. Jadi nilai akhir dalam mata kuliah, sebuah mata kuliah itu dibagi 4. Nilai kehadiran, nilai tugas, nilai middle, dan nilai final test. Jadi nantinya dibagi 4, dan dibagi 4 itu akan menjadi nilai akhir bagi nilai mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa. Nah, tugas dari Kaprodi PB S3 Amunte salah satunya adalah evaluasi dosen. Jadi diharapkan, karena dosen ini masing-masing mempunyai kesibukan, jadi mohon diharapkan kepada mahasiswa baru yang kalau misalkan ketika perkuliahan, karena perkuliahan kita selama masa COVID-19 ini bersifat semuanya daring dalam jaringan, mau tidak mau perkuliahan itu dilakukan dalam online. Jadi nantinya kalau misalkan ada 1 atau 2 orang dosen yang belum melaksanakan perkuliahan secara daring, silakan menghubungi Ana sebagai Kaprodi. Nantinya akan diberikan kebijakan yang membahas tentang bagaimana dosen yang tidak melaksanakan tugasnya masing-masing. Jadi materi ini sebenarnya sudah bisa diunduh di link, yaitu link bit.ly/Mastama 2020. Jadi nantinya kalian bisa mengunduhnya. Jadi mohon maaf bila ada ketika penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan. Ana sudahi dengan membaca hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsir ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.